Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la wudu'a liman lam yadhkur ismallahi alaihi. Akhrajahu Ahmad wa Abu Dawud wa Ibnu Majah bi isnadin dha'ifin. Lit-Tirmidzi an Sa'id bin Zaid wa Abi Sa'id nahwuhu qala Ahmad la yathbutu fihi syai'. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seseorang yang tidak menyebut nama Allah ketika berwudu, maka tidak ada wudu baginya. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Dawud, Ibnu Majah dengan sanad yang dhaif. Dalam hadis yang serupa diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dari Sa'id bin Zaid dan Abu Sa'id. Lalu Imam Ahmad berkata bahwa dalam masalah ini tidak ada hadis yang sabit dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi hadis ini merupakan potongan dari hadis yang lebih panjang, ya. Di situ disebutkan la sholata liman la wudu'a lahu. Lalu disambung la wudu'a liman lam yadhkurismallah. Tidak ada sholat bagi orang yang tidak berwudu, dan tidak ada wudu bagi orang yang tidak menyebut nama Allah. Nah, dari hadis ini kemudian memunculkan hukum tentang membaca bismillah di dalam berwudu. Yang pertama, Imam Syafi'i dan juga mayoritas ulama seperti Imam Malik, Imam Abu Hanifah dan lain sebagainya mengatakan bahwa yang dimaksud la wudu'a, tidak ada wudu, di sini bukan berarti wudunya tidak sah. Tetapi yang dimaksud di sini adalah wudunya kurang sempurna. Karena membaca bismillah ini tidak termasuk dari rukun wudu. Jadi menurut mayoritas ulama bahwa membaca bismillah bukan termasuk dari rukun wudu, sehingga tidak mempengaruhi sah dan tidaknya wudu tersebut. Sehingga perintah di sini, ya, peringatan di sini bahwa tidak ada wudu, maksudnya tidak ada wudu yang sempurna. Sehingga mafhum mukhalafahnya atau pemahaman sebaliknya bahwa dianjurkan untuk membaca bismillah di dalam wudu. Apalagi ada hadis lain ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama para sahabatnya di dalam perjalanan sehingga kesulitan mencari air. Kemudian Rasulullah menampakkan mukjizatnya, yaitu keluar air dari ujung ibu jarinya. Dari jempolnya keluar air, yang itu bisa digunakan wudu sampai 70 sahabat. Nah, ketika Rasulullah menyuruh para sahabat berwudu dari air yang keluar dari ibu jari yang mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu beliau berkata tawaddu'u bismillah. Ya, berwudulah kamu semua bismillah dengan asma Allah. Dalam arti disuruh untuk membaca bismillah. Maka di situ ada anjuran untuk membaca bismillah di dalam wudu. Ya. Dan juga dalam hadis lain tetapi maknanya atau arahnya itu umum, tidak hanya untuk wudu saja, yaitu kullu amrin dzibalin la yubda'u fihi bismillah
fahuwa aqta. Tiap pekerjaan atau perbuatan yang penting yang tidak dimulai dengan membaca bismillah, maka dia terputus, dalam arti terputus dari keberkahan-keberkahan, ya, kurang mendapat keberkahan. Maka dari situ para ulama, mayoritas ulama, ya, termasuk Imam Syafi'i mengatakan bahwa membaca bismillah ini adalah termasuk salah satu kesunahan wudhu, ya, salah satu kesunahan wudhu. Tetapi memang ada sebagian ulama yang mengatakan bahwa membaca bismillah di dalam wudhu ini hukumnya wajib. Berarti kalau tidak dilakukan, ya, tidak sah wudhunya. Nah, mereka berpendapat karena hadis ini tadi la wudhu'a liman lam yadhkurismallah ini disambungkan dengan kalimat sebelumnya, yaitu la sholata liman la wudhu'a lahu. Tidak ada sholat bagi orang yang tidak berwudu. Padahal semua ulama sepakat bahwa wudu itu termasuk syarat sahnya sholat. Sehingga orang yang tidak berwudu maka tidak sah sholatnya. Nah, di sini kemudian kok disandingkan dengan hadis ini, la wudu'a liman lam yadhkurismallahi alaih. Tidak ada wudu bagi orang yang tidak membaca bismillah. Maka sebagian kecil ulama, salah satunya adalah sebagian pengikut dari Imam Ahmad mengatakan bahwa membaca bismillah itu wajib. Nah, tetapi tadi sudah kita baca juga di dalam hadis ini, akhrajahu Abu Dawud wa Ibnu Majah bi isnadin dhaifin. Jadi kelemahan yang pertama bahwa menurut para ulama hadis, khususnya Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani yang menulis kitab Bulughul Maram ini, bahwa hadis ini sanadnya dhaif, ya, sehingga ini tidak berdampak kepada sah dan tidaknya wudu. Kalau ini sebagai kesunahan itu kan fadhailul a'mal, tidak ada masalah, ya. Apalagi ada perintah-perintah yang lain tentang wudu yang itu perintah-perintah lain tentang membaca bismillah yang itu hukumnya sunnah, ya. Nah, yang kedua yang mengatakan wajib ini sebagaimana khilafiyah di dalam misalnya penyembelihan hewan, ya. Sebagian ulama mewajibkan membaca bismillah, maka ketika tidak membaca bismillah di dalam penyembelihan itu, maka penyembelihannya tidak sah, dalam arti hewannya menjadi bangkai. Tetapi menurut Imam Syafi'i membaca bismillah itu sunnah, ya, membaca bismillah sunnah. Yang wajib adalah bahwa yang menyembelih adalah seorang muslim, ya. Sehingga meskipun dia tidak membaca bismillah, tapi kalau seorang muslim tentu dia menyembelihnya karena Allah, bukan karena karena sesuatu yang lain, dalam arti karena sesembahan yang lain, karena yang disembah hanya Allah. Maka itu sudah sah meskipun tidak dibacakan bismillah. Jadi bismillah di situ sunnah. Nah, terkait dengan wudu juga sama, ya. Jadi menurut mayoritas ulama membaca bismillah itu sunnah, sehingga ketika ada yang tidak membaca bismillah di dalam wudu itu wudunya sah, hanya tidak sempurna. Karena dalam hadis lain juga yang disebutkan dari Abu Hurairah, ya, man dzakarallah fi awwali wudu'ihi tahura jasaduhu. Orang yang berwudu dengan membaca bismillah di awal wudunya, nah ini juga termasuk tata cara membaca bismillahnya, ya. Kapan membaca bismillahnya itu? Apakah ketika membasuh muka? Apakah awal ketika membasuh telapak tangan? Padahal membasuh telapak tangan itu bukan bagian dari rukun wudu. Ini adalah kesunahan. Apakah mulainya dari rukun wudu, yaitu membasuh muka, ya, atau setelah setelah membasuh telapak tangan dan lain sebagainya? Nah, di sini dikatakan man dzakarallaha fi awwali wudu'ihi tahura jasadu. Barang siapa yang membaca bismillah atau berzikir
kepada Allah dengan membaca bismillah tentunya di awal wudunya. Berarti di sini awal wudunya adalah sebelum membasuh kedua telapak tangan. Ya. Jadi bismillah terus bersamaan dengan itu dia kemudian membasuh telapak tangan. Ini sebagaimana tadi Rasulullah mengatakan tawaddu'u bismillah. Berwudulah kamu bismillah dengan mengucapkan bismillah, yaitu di awal ketika akan melaksanakan aktivitas wudu, meskipun dimulai dari kesunahan-kesunahan belum sampai ke rukun wudunya. Nah, dikatakan ini barang siapa yang memulai dengan bismillah, maka tohuro jasadu, jasadnya semuanya dari ujung rambut sampai ujung kaki suci semua. Wa idza lam yadhkur ismallah, tetapi kalau dia tidak menyebut nama Allah, dalam arti tidak membaca bismillah, lam yadhar minhu illa mawadi'ul wudu, maka tidak menjadi suci tubuhnya itu kecuali tempat-tempat yang dibasuh ketika wudu saja. Berarti di sini menunjukkan wudunya sah. Ya. Jadi mayoritas ulama tidak hanya memandang dari atau tidak hanya menganalisa dari hadis ini saja, tetapi juga membandingkan dengan hadis-hadis yang lain. Salah satunya hadis dari Abu Hurairah ini yang mengatakan bahwa illa mawadi'ul wudu, ya, badannya menjadi suci, badannya tidak suci kecuali tempat-tempat yang dibasuh ketika wudu, berarti wudunya sah. Kesimpulannya kan seperti itu. Maka para mayoritas ulama mengatakan bahwa membaca bismillah adalah kesunahan di dalam wudu, bukan termasuk kewajiban atau fardu di dalam wudu. Sehingga ketika ada orang yang lupa membaca bismillah sampai akhir wudunya, ya, itu wudunya sah. Nah, kalau kemudian tadi cara membaca bismillahnya kan di awal sebelum dia memulai aktivitas wudu atau bersamaan dengan awal dia beraktivitas wudu. Nah, kalau ternyata lupa dan ingatnya di tengah-tengah, maka dia juga mengucapkan bismillah itu di tengah. Sebagian ulama kemudian mencontohkan atau merekomendasikan sebuah kalimat, yaitu bismillah fi awwalihi wa akhirihi, ya, atau bismillah awaluhu wa akhiruhu. Nah, jadi itu seperti ketika kita makan. Kita makan lupa ketika awal makan belum membaca bismillah. Ya, padahal tadi kalau tidak dibacakan bismillah itu keberkahannya hilang. Nah, maka kemudian di tengah-tengah kita ingat, oh tadi belum baca bismillah. Maka kemudian bisa dibacakan bismillah di tengah-tengah itu dengan membaca bismillahi fi awwalihi wa akhirihi atau bismillahi awwaluhu wa akhiruhu. Ya, seperti itu. Iya. Nah, bismillah ini selain tadi secara syariat, secara fikih, fungsinya adalah sebagai sebuah kesunahan yang berpahala tentunya. Dan dari sisi batiniah, ya, bahwa membaca bismillah ini bisa menjauhkan kita dari godaan setan. Ya, dalam beberapa hadis disebutkan ada salah seorang sahabat yang bepergian dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian dia mengatakan, setan jangan ganggu saya. Kalimatnya terjemahannya seperti itu. Jangan ganggu saya. Kemudian Rasulullah melarang untuk mengatakan seperti itu. Jangan kamu ngomong seperti itu. Ucapkan saja bismillahirrahmanirrahim, maka otomatis setan itu akan pergi atau akan mengecil. Tapi kalau kamu bilang setan jangan ganggu saya, dia malah semakin sombong. Setan itu semakin membesar. Tapi kalau diucapkan bismillahirrahmanirrahim, maka setan itu akan mengecil dan akan tidak berdaya untuk menggoda kita, insya Allah. Inilah yang disebut fahuwa aktok tadi. Ya, jadi hilang keberkahannya, hilang ketahanannya dari godaan setan. Maka dengan membaca bismillah maka akan turun rahmat Allah, akan turun keberkahan dan turun pertolongan, perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Iya.